Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada satu buah ponsel viral terbaru buat tahun 2024. Ponsel ini bisa dibilang turun separuh harga dari pertama kali launching, dan ini ponsel baru kisaran 1 tahunan lah dari pertama kali peluncurannya. Langsung aja kita unboxing sama-sama ponselnya. Dan ini adalah ponselnya, yaitu Poco M5s. Kalau dilihat dari pertama kali harga launching, tentu Poco M5s ini ada di kisaran 2,5 jutaan, dan sekarang bisa kita beli di harga 1,2 jutaan rupiah nyampe 1,3 juta rupiah. Ini ya, buat harga belinya ini ada di 1.225.000, tapi sekarang ini buat harganya udah naik, ada di kisaran ya 1.250 nyampe 1.300.000 rupiah. Kayaknya kalau kalian nggak segera check out ponsel dari Poco M5s bakalan naik lagi tuh ya, kurang lebihnya kayak kasusnya ponsel dari ZTE kemarin ya, dari ZTE Blade A72, ZTE V40, V40s ataupun V40 Vita. Itu kan harganya tadinya anjlok, kemudian karena banyak yang review viral dan langsung harganya naik, dan tiba-tiba ponselnya udah ludes aja. Dan sebagai catatan aja ya, ini buat ponsel dari Poco M5s saya beli, ini unitnya baru, bukan unit repack ataupun unit rekondisi. Ini ya, bisa kita lihat terlebih dahulu buat segelnya masih aman, masih utuh buat segel dari Xiaomi-nya. Masih utuh di sini, nggak ada robekan ataupun apapun. Lebih tepatnya ini ya benar-benar new 100%, bukan rekondisi kayak gitu ya, saya ulangi. Dan buat varian yang saya pilih ini adalah buat varian terendahnya, yaitu 4/64, karena harganya yang terjun atau yang anjlok itu buat varian terendahnya. Dan buat varian 6/128GB itu masih terbilang cukup mahal. Dan warna yang saya pilih ini adalah buat varian warna grey. Langsung aja kita unboxing sama-sama ponselnya. Kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Unit dari Poco M5s ini ada pembatas ya, dan kita lihat apa aja isi di dalamnya. Nah, ada SIM ejector, ada buku-buku, stiker, dan juga sambutan dari Bung Andi. Selanjutnya di sini kita mendapatkan ya kabel USB Type-C. Ya, jadi dalam paket penjualannya emang nggak ada buat adapter charger, cuman dibekali dengan kabel USB Type-C doang. Yang terakhir ada jellycase bening kayak gini. Oke, sekarang kita beresin terlebih dahulu buat isi dalam paket penjualannya. Dan ini buat view point sellingnya ya, ada 64 megapiksel quad kamera, ada juga buat kamera ultrawide loh, mantap ya. Harga cuman 1,2 jutaan, ada kamera 64 megapiksel, ada kamera ultrawide. Layarnya juga udah mantap banget, 6,43 in Full HD Plus, dan juga AMOLED display, punya dual speaker. Kemudian chipsetnya juga udah powerful, pakai MediaTek Helio G95, baterai gede di 5000 mAh, kemudian punya pengisian super ngebut di 33 watt. Oke, jadi ini buat tampilan desain dari Poco M5s. Ponsel ini tentunya udah kelihatan sangat menarik banget, dan tentu udah kelihatan familiar buat setup kameranya ya. Karena dari pertama kali launching ini udah banyak banget yang kenal, dan setup kameranya itu kalau nggak salah mirip dengan Xiaomi Redmi Note 10s kalau nggak salah. Intinya buat Xiaomi Redmi Note 10 series loh. Kemudian di sini ada tambahan branding Poco dengan aksen warna hitam, dan ini buat backdoornya tentu masih menggunakan backdoor berbahan plastik dengan finishing glossy kayak gini ya. Dan kalau dipegang kayak gini tentu mudah banget ninggalin bekas stick jari, atau lebih tepatnya mudah kelihatan kotor. Dan desainnya ini tentu enak dipegang kayak gini, dan terasa cukup nyaman karena buat bagian sampingnya ini kan udah dibikin melengkung kayak gini ya, jadi nyaman banget di tangan, gak kerasa tajam kayak gitu. Kemudian di bagian samping di sini ada tombol power, dan bisa kita pakai sebagai sensor stick jari scanner. Ada tombol volume, kemudian di bagian atas di sini juga komplit loh. Ada satu buah lubang mikrofon, ada ear blaster, dan ada juga satu buah lubang speaker. Kemudian di bagian samping kiri di sini terdapat lubang SIM ejector, dan bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Keren banget nih. Sedangkan di bagian bawahnya juga di sini komplit semua. Ada satu buah lubang jack audio 3,5 mm, ada lubang mikrofon, port USB Type-C, dan terdapat satu buah lubang speaker. Oke, langsung aja kita hidupin dan kita lihat gimana buat tampilan depannya. Karena ini sebagai ponsel Poco M5s yang pertama kali saya unboxing, pertama kali nyoba ya ini. Karena waktu peluncurannya dulu Poco M5s itu saya nggak ikut nyoba, cuma nyoba Poco M5 doang. Dan ini ternyata baterainya habis ya. Ya wajar aja sih, karena dari pertama kali launching nyampe sekarang udah ada 1 tahunan kalau baterainya habis ya. Ini kita charger terlebih dahulu. Oke, ini ponsel dari Poco M5s udah selesai kita charger ya. Tadi itu sempat panik karena baru aja unboxing kok ponselnya tiba-tiba udah mati aja. Biasanya kan masih ada beberapa persen gitu, misal 40, 60 atau sekian persen. Nah tadi udah mati, benar-benar mati, nggak ada baterai sama sekali. Dan hasilnya saya charger terlebih dahulu dan sekarang udah bisa nyala. Ini buat sensor stick jari
jarinya tentu udah responsif karena pakai sidik jari fisik kayak gini. Buat tampilan depannya ini menurutku kalau dilihat dari segi harga 1,2 jutaan sekarang ini, tentu ini udah kelihatan mantep banget. Terutama udah pakai tampilan layar neo display, dan buat bezelnya emang menurutku masih standar biasa aja. Dan kalau kita lihat buat dagu bagian bawah ini layaknya ponsel di harga 1 jutaan. Tapi buat spesifikasi dari layar ataupun panel yang dimiliki, Poco M5s ini tentu udah sangat menggiurkan banget. Dari layarnya yang memiliki ukuran compact, punya panel AMOLED, resolusinya udah Full HD+, cuman yang cukup disayangkan ini buat layarnya belum punya opsi refresh rate tinggi. Jadi buat layarnya itu cuman 60 Hz doang. Dan sekarang kita tes gimana buat kualitas dari layarnya. Dan ini sangat menarik banget ya buat kualitas gambar yang bisa tampilin dari layar Poco M5s, karena support hingga resolusi pemutaran 2K 60 fps dengan format HDR. Dan ini buat kualitas gambar yang dihasilkan ini beneran cakep dan juga adem banget di mata, bikin kita nonton video pakai layar Poco M5s ini tentunya makin betah, makin nyaman, dan tentu nggak cepet pegel. Dan sekarang kita dengerin gimana buat kualitas speaker yang dimilikinya. Oke, buat kualitas audionya menurutku ini udah bagus ya, karena punya dual speaker stereo. Meskipun buat kualitas audionya ya layaknya buat ponsel kelas entry level, karena buat bassnya itu masih kerasa keras. Tapi yang saya suka ya tadi udah punya dual speaker stereo. Ya enak ya buat didengar, buat pakai nonton, buat dengerin musik tentu udah lebih nyaman lah dibanding ponsel yang masih pakai mono speaker aja. Dan tentu kalau lagi-lagi dilihat dari segi harganya ini sangat-sangat mantep banget. Sekarang kita lihat buat multi touch-nya. Buset, ini keren banget ya. Bener, serius ini mantap banget karena buat multitouch-nya aja bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Dan sekarang kita lihat buat tampilan sistemnya ini tentu masih menggunakan MIUI versi lama sih. Dan kita lihat aja ini langsung ada keterangan pembaruan nih ya. Nah, kita lihat di bagian tentang ponsel. Nah, ini buat versi MIUI-nya masih menggunakan MIUI versi 13, 13.0.2, dan tentu masih menggunakan Android-nya di Android versi 12. Ini masih cukup, ya nggak terlalu ketinggalan banget karena yang masih menggunakan Android 13 juga masih cukup banyak. Dan keseluruhan spesifikasi dari ponsel Poco M5s bisa kalian perhatiin juga. Buat RAM-nya ini ada di 4GB plus 1GB buat virtual RAM. CPU-nya pakai MediaTek Helio G95 octa-core Max 2.05 GHz. Buat sistem RAM-nya pakai LPDDR4X, flashnya udah pakai UFS tentunya, dan SOC-nya menggunakan fabrikasi 12 nanometer. Nah, ini kita coba keluarkan semua ya. Dari banyaknya aplikasi yang berjalan di latar belakang, ini cuman kita pakai satu aplikasi di Face Info HW. Ini aplikasinya kecil doang, cuma 3 MB. Buat manajemen RAM yang kepake ini cukup gede sih, karena nggak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Udah kepake di 65%, dan free-nya masih ada di 1 GB lebih 200 MB-an. Dan buat CPU throttlingnya bisa kalian perhatiin. Buat MediaTek Helio G95 ini menurutku udah cukup bagus ya. Maksimalnya di 140 ribuan gips, rata-rata di 134 ribuan. Minimumnya ini merah, jadi kurang bagus ya. Minimum ada di 88 ribuan gips, dan CPU throttlingnya ada di 88%. Nah, Antutunya ini menurutku sangat tinggi, apalagi mengingat harganya cuma di 1,2 jutaan. Ponsel mana lagi yang bisa mendapatkan skor Antutu segede ini, nyampe 399 ribuan poin. Ini bisa dibilang ya hampir mendekati MediaTek Helio G99 buat Antutu skor yang dimiliki oleh Poco M5s. Mengingat ini cuma RAM 4GB, internalnya di 64 ya. Kemudian buat sensor-sensor yang dimilikinya, mari kita lihat sama-sama. Ini yang sangat menarik, tentunya udah adanya buat fitur NFC di ponsel Poco M5s. Kemudian sensor lainnya juga tentu ini udah sangat komplit banget. Ada sensor magnet, sensor giroskop, dan ini giroskopnya kita lihat, giroskopnya udah pakai giroskop hardware loh, mantep banget. Ada sensor orientasi, sensor cahaya, dan juga sensor accelerometer. Dan buat gaming test dari Poco M5s di tahun 2024 nanti bakalan kita bikin kontennya secara terpisah aja ya. Lalu buat menopang semua performa ataupun kinerja dan juga spesifikasi yang dimiliki, ponsel dari Poco M5s punya baterai gede di 5000 mAh, pengisiannya juga udah ngebut di 33 watt. Ini tentu sangat-sangat menarik banget. Sekarang kita masuk ke segmen fotografinya. Buat segmen fotografi tentu ponsel ini juga sangat menarik banget. Kamera utama ada di 64 megapiksel, kemudian ada kamera ultrawide dan juga kamera tambahan yang tentunya ini nggak terlalu sering banget kita pakai. Dan buat kamera yang dipakai ini kamera utama pakai dari OmniVision ya, sebesar 64 megapiksel. Lalu kamera selfie-nya 13
15 megapiksel dari OmniVision, kamera ultrawide 8 megapiksel dari Sony IMX355 dan 2 kamera dukungan dari OmniVision dan juga Galaxy Core. Sekarang kita lihat buat menu kameranya. Ini buat tampilan menu kamera yang emang nggak pernah kita temuin buat sekarang ini, buat ponsel yang baru aja launching di tahun 2024. Karena pertama kali kita buka langsung disambut dengan kamera andalan anak muda zaman sekarang ya. Pasti yang paling sering banget ditanyain ada kamera 0,6, kamera 0,5, nyebutnya nggak kamera ultrawide tapi 0,6. Nah kayak gitu. Dan kita lihat dari bagian samping di sini ada mode Pro buat fotografi ataupun videografinya. Ini tentu sangat-sangat menarik banget, ada fitur video ataupun foto pro di ponsel 1,2 juta. Ada juga mode dokumen. Mode dokumen bisa buat kamera ultrawide juga ya. Ada juga perekaman video dan kita lihat buat opsi perekamannya ini mantep banget, gila ya. 1,2 juta bisa melakukan perekaman hingga 4K 30 fps, 1080 60 fps. Dan ini nggak ada buat opsi stabilisasinya. Ya, nggak ada buat sistem stabilisasinya. Kemudian buat kamera depannya bisa kita perhatiin terlebih dahulu. Nah, kamera depan ini cuma mentok di 1080 30 fps, tapi ini juga udah sangat mantep banget. Dan buat kamera selfie di sini ada mode HDR, ada mode AI. Kita lihat buat kamera belakangnya tadi udah kita bahas ya. Kemudian ada mode potret dan ini bisa kita atur buat bukaan kameranya. Ini blurnya bisa nyampe f1.0 buat kamera selfie. Bisa juga kita setting ternyata nyampe f1.0. Ada mode malam buat kamera belakang dan di bagian mode lainnya ada mode 64 megapiksel video pendek panorama gerak lambat. Wih, ada slow motionnya, ada selang waktu juga. Dan buat hasil foto ataupun tes performa sekalian baterai dari ponsel Poco M5s bakalan kita bahas di video terpisah. Jadi kalian aktifin aja notifikasinya biar kalian gak ketinggalan buat video terbaru dari channel ini ya. Dukung terus dengan cara tekan tombol subscribe ataupun bagiin video ini ke teman-teman kalian biar yang punya dana mepet atau dana 1 jutaan pas-pasan itu pada tahu kalau ada rekomendasi ponsel sebagus ini. Dan buat kesimpulan ataupun kesan pertama unboxing ponsel Poco M5s di tahun 2024, langsung aja saya bilang ini ponsel terlalu worth it. Dari segi performa, spesifikasi dan juga lain-lainnya ini benar-benar sangat mantep banget. Cuman satu kekurangannya aja yaitu nggak adanya buat refresh rate 90 Hz, dan menurutku satu kekurangan tersebut udah bisa dilibas, udah bisa ketutup dengan berbagai spek ataupun fitur yang dimilikinya. Dan buat kalian yang punya rencana buat beli Poco M5s, kayaknya mending langsung aja kalian klik link pembelian di bawah deskripsi ini ya. Karena feeling saya pribadi nih ya, nggak bakalan lama lagi Poco M5s ini setelah diburu para buyernya bakalan harganya naik kayak ponsel-ponsel yang udah direview para teman-teman reviewer lainnya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.